Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita mau datang, mau menyembah Bapa di surga. Kita mau mengucap syukur, bangun mezbah doa dimanapun kita berada. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau memuji-muji Dia. Kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyingkirkan setiap hal buruk dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sudah menggantikannya dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari naikkan pujian ini bersama-sama kita sampaikan kepada Tuhan. Kau singkirkan segala yang buruk. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kasihkan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Kau hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Amin Tuhan. Mari katakan dengan iman percaya. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu,
hadirat-Mu. Bertatalah, bertatalah Tuhan. Oh, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertatalah, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bertatalah, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Amin. Di sini. Amin. Mari berkarya, hadir di tempat ini Tuhan, hadir di rumah kami, hadir di hati kami. Bertahtalah, berdiamlah dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Mari Tuhan, Juru Selamat kami, Kau penolong kami, hadir di tengah kami. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Yesus, sebab Engkau Tuhan, Kau hadir, Kau berdiam, Kau menetap dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bentuk setiap kami dengan karya-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami baca-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami merindukan Engkau Tuhan. Berkaryalah, berkaryalah dalam nama Yesus. Berkaryalah di tempat kami masing-masing. Berkaryalah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau sudah menyingkirkan setiap hal yang buruk dalam hidup kami, dan Engkau sudah menggantikannya dengan kebaikan dan kebaikan dalam hidup kami. Dan Engkau berkenan diam di dalam setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa, sebab Engkau Tuhan yang maha dahsyat, sebab Engkau Tuhan yang maha kudus. Tapi Engkau berkenan hadir di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kuasa gelap tidak berdiam dalam setiap kami, tetapi Engkau di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiralah bahana yosha karala mayasa kenimu. Biar kami hanya menyembah Engkau Tuhan yang ajaib. Biar hati dan roh kami, jiwa kami, pikiran kami tertuju kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiralah bahana yosha kenenema yosha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiralah nama yosha kenene. Mari pernyatakan dengan perkataan iman kita. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Sekali lagi naikkan pujian ini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berperkaralah Tuhan kepada setiap kami. Bentuk setiap kami, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, setiap hal yang disampaikan itu sungguh membentuk hidup kami Tuhan. Supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan gembira dan kiranya Bapak Ibu bisa mengakses dengan lancar channel YouTube kami Petra Media edisi Saat Teduh Pagi. Pada pagi hari ini firman Tuhan terinspirasi dari peristiwa yang berkaitan dengan akhir hidup seorang pemimpin besar, salah satu raja Israel, yaitu Raja Saul. Secara singkat saya akan menceritakan, tapi bagian detailnya Bapak Ibu Saudara nanti di rumah bisa membaca di dalam 1 Samuel 31. Latar belakang dari perikop ini adalah pada saat itu
bangsa Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Dalam pertempuran itu, bangsa Israel ada di bawah kepemimpinan Raja Saul. Namun, keadaan menjadi semakin sulit bagi bangsa Israel, karena hari demi hari mereka mengalami kekalahan. Banyak yang melarikan diri, dan ada banyak juga yang terbunuh, termasuk anak-anak dari Raja Saul. Keadaan yang semakin dirasakan berat, Raja Saul terpojok, ditambah dengan luka yang parah yang dia alami. Raja Saul mengambil sikap, kalau dibahasakan, dinarasikan, saya sebagai Raja Saul, saya tidak boleh jatuh ke tangan musuh saya. Lebih baik saya mati daripada saya menjadi tawanan musuh. Bapak Ibu Saudara, Raja Saul meminta sebuah permintaan yang berat pada orang yang setia menjadi pembawa senjatanya. Raja Saul minta agar nyawanya dihabisi. Mendapatkan permintaan yang sangat berat ini, pembawa senjatanya merespon dengan segan. Dia menolak, dia tidak mau melakukan hal itu karena dia sangat setia dan menghormati Raja Saul. Akhirnya Raja Saul mengambil jalan pintas. Dia memilih untuk membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Dan hal ini diikuti oleh pembawa senjatanya tadi, yang juga ikut melakukan hal yang sama, mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri ke atas pedang itu. Raja Saul, pembawa senjatanya, anak-anak Raja Saul, dan tentara-tentara Israel, semuanya mati terbunuh dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah cerita yang sebenarnya tentang akhir hidup Saul yang ditulis di 1 Samuel 31. Namun, Alkitab juga mencatat, selang beberapa hari setelah itu, muncul seorang pemuda yang mengakunya dari Amalek, dikenali sebagai seorang tentara dari pihak Saul. Dia datang kepada Daud dan menyampaikan sebuah laporan palsu. Dia sampaikan bahwa dialah yang sudah membunuh Raja Saul. Dia mengklaim bahwa dia atas permintaan Raja Saul membunuh Raja Saul tersebut. Dia membawa bukti berupa jejamang, semacam hiasan di kepala raja, dan gelang yang biasanya dipakai di lengan Raja Saul. Dia berharap itu meyakinkan Daud. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud merespon laporan itu? Mari kita baca sama-sama dari 2 Samuel 1 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, utamakanlah kejujuran dibanding mencari keuntungan dari kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara, pemuda Amalek itu sangat naif. Dia mengira dia bisa menipu Daud dan dia mengira Daud akan senang dengan kabar bahwa dia membunuh Raja Saul. Tidak menutup kemungkinan harapan dari pemuda ini motivasinya adalah
dia bisa mendapatkan keuntungan. Siapa tahu aku mendapatkan harta benda atau jabatan dari Daud yang dia pandang adalah musuh dari Raja Saul. Namun kita tahu alih-alih mendapatkan harta benda atau kedudukan, pemuda ini malah mendapatkan petaka. Kebohongannya membawa dia pada sebuah hukuman yang berat, yaitu harus kehilangan nyawanya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita ingat bahwa Tuhan rindu apapun yang anak-anaknya kerjakan. Baik kita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, atau kita sebagai kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah, kita sebagai pelajar, apapun pekerjaan kegiatan yang kita lakukan, mari kita utamakan, kita jujur. Kita jauhi hal-hal di mana kita berusaha cari keuntungan lewat cara-cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena cepat atau lambat, kebohongan, ketidakjujuran pasti akan terungkap. Dan pada saat itu terjadi, kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya bisa jadi sangat memberatkan pada kita dan menghancurkan hidup kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari, menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Daud itu sangat menghormati Raja Saul, meskipun Raja Saul memperlakukan Daud sebaliknya. Raja Saul bahkan pernah ingin melukai, mengejar, dan mau membunuh Daud. Tapi Bapak, Ibu, Saudara nanti bisa lihat bagaimana respon Daud menanggapi kabar kematian Raja Saul. Bagi Raja Daud, ini bukanlah kemenangan, tapi sebuah kehilangan besar. Bagi Raja Daud, Saul bukan hanya mertua, bukan hanya pemimpin dari bangsa Israel, bukan hanya raja yang diurapi Tuhan, tapi juga orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Dan ini sangat penting buat Daud. Bagi Daud, dia menghormati Raja Saul sebagai orang yang punya otoritas yang Tuhan tetapkan, sekalipun memiliki kekurangan-kekurangan. Dan menghormati otoritas sama dengan menghormati Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun otoritas yang lebih tinggi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, entahkah itu di keluarga, orang tua kita, di pekerjaan, pimpinan kita, atau di gereja, Bapak, Ibu, rohani kita, gembala kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita selalu ingat untuk kita menghargai dan menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Yang ketiga, kejahatan tak akan bisa membawa kita pada berkat yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, pemuda tadi mengira bahwa ceritanya bahwa dia berjasa membunuh Raja Saul itu akan menguntungkan. Oleh karena itu, dia berpura-pura memberikan keterangan palsu. Tapi kita lihat bahwa yang dia sangka-sangka akan mendatangkan keuntungan, yang dia sangka-sangka akan mungkin mendatangkan sebuah berkat bagi dia, justru dia salah. Cara yang dia pilih adalah cara yang jahat, cara yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa dalam hidup kita, Tuhan rindu kita selalu mengikuti kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada banyak godaan-godaan untuk kita milih
jalan yang singkat, jalan yang kelihatan mudah, yang kelihatan enak. Tapi mari, jangan sampai kita pilih bila jalan itu adalah jalan yang keliru, yang tidak berkenan. Kita tahu persis itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab jalan yang tidak benar tidak akan pernah membawa kita pada kebaikan dan berkat yang sejati. Dan setiap hal yang jahat, setiap hal yang enggak benar, itu pasti akan ada akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita belajar pentingnya kejujuran, menghormati orang-orang dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan, dan memahami bahwa hanya dengan cara-cara dan hal yang benar sajalah kita bisa mendapatkan berkat yang sejati. Mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus agar senantiasa kita diingatkan, kita dimampukan berjalan dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran. Amin. Kita minta Tuhan setiap hari, Amin. saya ingin menjadi seperti Yesus. Ya. Setiap hari saya semakin disempurnakan. Amin. Setiap hari saya semakin peka dan Amin. tahu apa Yes. yang Tuhan harapkan, Tuhan inginkan dalam Amin. kehidupan Benar, saya. Tuhan. Ya, Yesus. Kita sama-sama nyanyikan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ya Tuhan, inilah harapan kami. Sempurnakan selalu. Ini doa kami Tuhan. Dalam setiap Tolong kami Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan dari hatimu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami sungguh diberkati pagi hari ini. Ya Tuhan Biar ini Yesus. menjadi pengakuan dan doa kami Tuhan. Ya Bahwa Tuhan. dalam setiap jalan kami, Ya. dalam setiap perilaku kami, Ya. setiap perkataan kami, Ya, kami Tuhan. mau berlaku jujur Tuhan. Amin. Kami mau menghargai, menghormati setiap orang-orang di atas otoritas kami. Ya Tuhan. Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami Ya, Tuhan. hanya di dalam kebenaran-Mu saja Yes. Tuhan. Ya. Dan kami mau berhati-hati untuk setiap hal yang jahat di dunia ini. Amin. Kami Tuhan tidak mau Yesus. menjadi sama dengan dunia ini Tuhan. Ya Tuhan. Apapun yang di sekitar kami, kejahatan, kecurangan, Ya. kami tidak mau mengambil bagian di Ya. dalamnya. Sebab kami ini umat yang sudah Ya. Engkau tebus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Berkat-Mu Yesus. atas setiap kami. Yes. Karena kami mau melakukan
melakukan firman-Mu. Ya, Berkat-Mu atas setiap pekerjaan Ya, kami, Tuhan atas Yesus. setiap sekolah pendidikan kami. Ya. Berkat-Mu atas setiap apapun yang kami kerjakan. Ya, Tuhan. Karena kami punya Tuhan Ya. dan kami melakukan kebenaran firman. Amin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan Ya, firman-Mu. Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Ya, Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang sedang bersekolah, yang Ya. sedang ujian Tuhan. Engkau menyertai, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dipakai Tuhan dimanapun dan Amin. apapun yang kami kerjakan. Ya. Ketika kami sungguh-sungguh menjadi Ya. pelaku firman-Mu. Amin. Terpuji Terima namamu Tuhan kasih, Yesus. Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau terima berkat dari Allah Ya. Bapa, penyertaan pimpinan Ya, Tuhan. dari anaknya yang tunggal, Ya. serta Roh Kudus yang senantiasa berdiam dalam Ya, hidup kami. Tuhan, Itu yang terima memimpin kasih. kami kepada terang-Mu yang ajaib Ya, dan kepada Tuhan. kemuliaan demi kemuliaan. Ya. Tuhan Yesus memberkati setiap Yes. kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Ya, pagi hari Tuhan ini dan kami akhiri saat teduh kami pagi hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa Ya. dari Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus serta Roh Kudus memimpin menyertai kami sampai Engkau datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.